kembali lagi di channel kami. Kali ini kami akan membahas tentang penggunaan sound system dan lighting dalam ibadah Kristen dengan mata kuliah Teologi dan Komunikasi oleh kelompok 4 yang diampu oleh Bapak Dr. Wendy Sepmadi Huta Hayan SEMTH dan nama kelompok kami Firman Manik dan D5 Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mencoba memaparkan ataupun menjelaskan mengenai apa itu sound system dan apa itu lighting ataupun pencahayaan di dalam ibadah Kristen. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mencoba menjelaskan mengenai itu. Nah, terlebih dahulu kami akan mencoba memperkenalkan diri. Perkenalkan dengan saya sendiri, nama saya Firman Gani Manik, asal dari Aceh Singkil, mahasiswa dari IAKN Tarutung, prodi teologi grup B dengan NIM 200201047. Shalom, perkenalkan nama saya D5 Padang. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Kami akan mulai penjelasan kami, yaitu penjelasan dari sound system dan lighting ataupun pencahayaan dalam ibadah Kristen. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan apa itu sound system. Sound system secara umum adalah sistem perangkat elektronik yang mengubah sinyal suara dan meningkatkan level suara, sehingga terjadi kelipatan gaun suara yang kemudian diterjemahkan ataupun disalurkan dengan loudspeaker ataupun ke bagian loudspeaker, sehingga terdengar kembali oleh telinga dengan kekuatan suara yang telah meningkat. Bila kita definisikan secara global, makna dari sound system adalah perangkat untuk menguatkan suara agar jangkauan suaranya terdengar oleh pihak lain dalam jarak tertentu, agar informasi ataupun suara bisa terdengar dengan orang banyak. Penggunaan sound system dapat dipakai di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Sound system juga dikenal sebagai satu kesatuan perangkat audio yang mengeluarkan proses bunyi ataupun suara, baik itu berupa vokal dari mulut kita atau dari sumber bunyi lainnya, sehingga suara tersebut bisa didengar oleh telinga kita. Jadi lazimnya disebut sebagai peralatan penguat bunyi agar bisa didengar oleh manusia. Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana apa itu bagian-bagian dari sound system. Kita dapat mengenal ada beberapa bagian-bagian dari sound system. Dan yang pertama ialah mikrofon. Apa itu mikrofon? Mikrofon adalah salah satu jenis transducer atau yang mengubah energi akustik ataupun gelombang suara menjadi sinyal listrik. Alat ini adalah salah satu bentuk yang sangat membantu manusia dalam berkomunikasi di antara banyak orang di tempat yang ramai. Bagian kedua ialah mixer sound system. Adalah sebuah alat di mana kegunaannya dapat mencampur ataupun menggabungkan beberapa klip suara menjadi satu kesatuan yang utuh, dan sehingga suara itu dapat didengar dengan menarik. Dan selanjutnya equalizer. Equalizer adalah berupa filter perangkat lunak maupun perangkat keras yang digunakan untuk menyesuaikan kenyaringan frekuensi suara tertentu. Selanjutnya power amplifier. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan penguat daya. Penguat daya merupakan sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal yang masuk. Dan yang terakhir adalah speaker system. Tentunya kita telah lazim ataupun sering mendengar dengan yang namanya loudspeaker. Alat ini dominan disebut dengan loudspeaker, yakni bagian dari perangkat sound system yang sangat penting sekali. Karena dari alat inilah hasil olah suara akan dikeluarkan ataupun dapat terdengar apakah sempurna atau tidak. Pengoperasian sound system. Dalam perangkat sound system
terdiri dari beberapa perangkat pengolah bunyi seperti yang diterangkan di atas, yang sudah di-packing menjadi sebuah perangkat kompak yang disebut speaker system ataupun sound system praktis. Compact speaker system ini biasa sudah meliputi mikrofon, kaset, disc player, amplifier, dan speaker yang telah menjadi satu unit perangkat ataupun kabinet. Pada pengolahan sound system kali ini, untuk live musik dan juga recording, maka dibutuhkan sistem pengoperasian yang profesional. Jadi dibutuhkan orang yang memiliki skill di bidang ini. Nah, tujuan dari pentingnya sound system di dalam ibadah Kristen. Dengan adanya sound system di dalam gereja ataupun dalam ibadah Kristen, tujuan yang sederhana yang kita mengerti secara cepat adalah untuk membantu meningkatkan volume suara supaya terdengar lebih besar dan akan lebih fokus pada ibadah. Tapi, jika melangkah ke makna yang sebenarnya, maka tujuannya adalah yang utamanya adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus dengan menyediakan layanan suara yang berkualitas untuk pengkhotbah dan tim pembicara yang lainnya. Dan salah satu yang paling penting adalah tim pemusik. Seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur, kita wajib ataupun harus untuk memuji Tuhan Allah dengan berbagai permainan alat musik. Maka dengan demikian, juga layaknya sekarang dalam ibadah Kristen memakai beberapa alat musik untuk memuji Tuhan, baik berupa musik box, keyboard, dan alat lainnya guna untuk menambah semangat ibadah. Selain itu, ketika kita memakai alat ini, pesan dan kata-kata dalam firman Tuhan ataupun warta jemaat di dalam ibadah Kristen ataupun ibadah gereja dapat akan jelas terdengar dan dapat dicerna dengan pikiran. Demikian dari pemaparan dari sound system, dan untuk lighting ataupun pencahayaan dapat dilanjutkan oleh rekan saya di Lima Padang. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan kami, yaitu mengenai penggunaan lighting ataupun pencahayaan dalam ibadah Kristen. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kami, saya akan menjelaskan pengertian lighting ataupun cahaya secara umum. Secara umum ataupun secara garis besar, pencahayaan diartikan sebagai penerangan terhadap suatu tempat agar kita dapat merasakan kenyamanan dalam beraktivitas dan melakukan segala aktivitas kita, baik siang dan malam. Penggunaan pencahayaan ini digunakan baik di luar ruangan dan di dalam ruangan. Contoh penggunaan cahaya luar ruangan, dengan contoh sederhananya adalah penggunaan cahaya di lampu jalan. Lampu jalan sangat dibutuhkan dalam proses ini. Mengapa demikian? Karena contohnya saat kita berjalan pada malam hari tanpa ada bantuan cahaya, maka bisa saja kita akan terjatuh dan kita akan mengalami luka. Oleh sebab itu, pencahayaan di luar ruangan sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah penggunaan pencahayaan di dalam ruangan. Contohnya adalah di dalam rumah. Jika rumah itu tanpa dilengkapi cahaya, maka rumah itu terasa tidak lengkap dan kita juga melihat sepi. Oleh sebab itu, saat di dalam ruangan, pencahayaan ini sangat diperlukan supaya aktivitas kita dapat terdukung dengan baik. Yang selanjutnya adalah macam-macam pencahayaan. Macam-macam pencahayaan terdiri atas dua. Yang pertama yaitu pencahayaan umum. Pencahayaan umum adalah pencahayaan yang tidak memfokuskan satu tempat ataupun diberikan cahaya terhadap seluruh ruangan dan diberikan penerangan yang sama. Yang selanjutnya adalah pencahayaan langsung. Pencahayaan langsung yakni pencahayaan yang memfokuskan terhadap suatu tempat. Memang seluruh tempat itu diberikan cahaya, namun ada tempat yang difokuskan ataupun diberikan cahaya yang lebih. Contohnya adalah di sebuah gereja di atas mimbar. Mimbar adalah tempat pengkhotbah. Jadi, jika kita lihat biasanya cahaya di atas mimbar itu diberikan lebih ataupun difokuskan supaya bagaimana? Supaya firman Tuhan dapat tersampaikan dengan jelas dan pengkhotbahnya juga dapat membaca apa isi Alkitab dengan baik. Oleh sebab itu, pencahayaan langsung ataupun pemberian cahaya
yang fokusnya terhadap mimbar itu diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi pencahayaan dalam ibadah Kristen yang merupakan pokok utama dalam kelompok kami. Secara sederhana, fungsi pencahayaan dalam ibadah Kristen yaitu berfungsi untuk menerangi kegelapan pada saat beribadah supaya tulisan dalam buku pujian, Alkitab dan lainnya dapat terlihat dengan jelas. Dan juga dalam beribadah tentu kita akan lebih bersemangat. Selain daripada itu, fungsi pencahayaan dalam ibadah Kristen dapat menambah nilai seni yang bagus sehingga dapat memperindah tempat ibadah dengan kelap-kelip dan warna lampu yang cantik, sehingga bisa membuat hati kita lebih nyaman dan lebih senang saat memasuki tempat ibadah. Secara sederhana itulah artinya. Di dalam teologi, jika kita pergi ataupun melihat secara teologi, maka fungsi pencahayaan ini dapat terbagi atas dua, yakni yang pertama adalah cahaya lilin. Bagi umat Kristen, lilin merupakan simbol dari kelahiran Yesus yang membawakan terang ke dalam dunia. Ada dalam firman Tuhan Yohanes 1 ayat 5 berbunyi, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya, dan terang yang sesungguhnya telah menerangi setiap orang. Oleh sebab itu, arti cahaya lilin dalam iman Kristen diartikan dapat membawakan terang untuk melawan kegelapan, serta cahaya lilin menandakan sukacita dan bukan dukacita. Oleh sebab itulah, jika Natal tiba, kita akan menyalakan lilin yang berkelap-kelip dan berwarna-warna. Warna lilin tersebut yang memiliki arti bahwa telah datang Raja ke dalam dunia yang akan membawa damai dan ketenangan serta kemenangan kepada kita. Terang selalu menguasai kegelapan dan tidak pernah ditelan oleh kegelapan. Berapapun kecilnya terang tersebut, pasti terang tersebut yang akan menang ataupun kegelapan akan kalah oleh terang. Yang kedua adalah arti dari cahaya kemuliaan Allah. Gelar Tuhan Yesus sebagai cahaya kemuliaan Allah menunjukkan dirinya sebagai cahaya kemuliaan Allah. Ini artinya bahwa menunjukkan dirinya sebagai sumber cahaya ilahi, dan dia memiliki kekuasaan untuk menopang segala yang ada melalui firman-Nya. Itu sebabnya Tuhan Yesus bukan hanya sebagai penyampaian kebenaran, tetapi juga dia adalah sumber dari kebenaran itu, yang mampu memimpin umat manusia menuju terang kebenaran Kristus. Itulah arti dari cahaya kemuliaan Allah. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan tentang penggunaan lighting dan penggunaan sound system di dalam ibadah Kristen. Jadi kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu penggunaan sound system dan pencahayaan dalam ibadah Kristen sangatlah berguna dan sangat diperlukan, yakni untuk menambah semangat, memperindah ruangan sehingga kita lebih bersemangat dalam memuji Tuhan saat beribadah, serta mengundang Allah untuk turut hadir dalam kehidupan kita setiap saat. Intinya di sini, saat kita mempergunakan sound system dan lighting secara benar di gereja, maka kita juga telah memperbaiki komunikasi kita dengan Allah, lebih dekat dengan Allah dan turut serta memuliakan nama Allah. Demikian yang bisa kami jelaskan. Kami ucapkan shalom dan terima kasih. Thanks for watching ya. Dukung channel kami melalui like, subscribe, share, dan komen. Semoga bermanfaat.